レイ、お前は生きろ。Hai semuanya, semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan menonton alur cerita dari anime yang berjudul. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang berhenti dari medan perang dan membawa luka hati yang mendalam. Pria yang datang dari keluarga biasa itu disambut tidak baik oleh kalangan bangsawan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan juga komen biar Mimin makin semangat buat upload video. Langsung aja kita lihat keseruan ceritanya. Sambil rebahan, nonton dari kamar. Rei, kamu harus tetap hidup. Kata terakhir dari Harvard yang membuat si Rei lepas kendali. Waktu berlalu, kini Rei bersekolah di Akademi Sihir Arnold, tempat para penyihir kalangan bangsawan berkumpul dari seluruh dunia. Murid-murid lain membicarakan Rei. Mereka yakin kalau Rei bisa masuk ke Akademi Arnold karena orang dalam. Karena orang yang bisa bersekolah di sana hanyalah bangsawan, setidaknya yang terlahir dari keluarga penyihir. Sedangkan Rei bukan dari keduanya. Saat Alium akan memukul Rei, tiba-tiba seorang datang menghentikan. Dia adalah Amelia Rose. Kepala akademi pun memberikan sambutan selamat datang kepada anak-anak akademi dan dilanjutkan dari perwakilan murid. Ya, dia adalah Rose yang didolakan karena kecantikannya. Dia juga berasal dari 3 keluarga utama bangsawan. Saat masuk kelas, Rei memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia bukan dari keluarga bangsawan. Para murid nampak meremehkannya dan bahkan beberapa tidak menyukainya. Kelas pun dimulai. Bu Grady menjelaskan ada 5 tingkatan sihir, yaitu bronze, silver, gold, platina, dan peringkat suci grand. Dalam generasi manapun, penyihir grand hanya ada 7 orang. Itu merupakan puncak tertinggi yang diimpikan oleh seluruh penyihir. Meskipun identitas 7 penyihir itu misterius, tapi ada beberapa informasi yang telah dipublikasi. Salah satunya adalah orang yang dielu-elukan sebagai pahlawan perang, yaitu penyihir pedang es yang menghilang setelah perang usai. Bu Grady pun menjelaskan, pada dasarnya sihir tidak ada batasan, tergantung pada kekuatan penyihir itu sendiri. Yang utama dari sihir adalah material dan teknik untuk mewujudkannya. Material dibagi menjadi 4 elemen, cair, padat, gas, dan plasma. Selain itu, semuanya adalah fenomena tiba-tiba. Saat praktek, Rose nampak berhasil, sementara Rei gagal. Di tengah teman-temannya yang gibahin Rei, Alium makin tidak suka dengan Rei. Saat di perpustakaan, Rei bertemu gadis tertutup teman sekelasnya. Dia adalah Elisa Griffith. Setelah berkenalan, mereka pun ngobrol bareng. Elisa ternyata sangat mengagumi Dr. Ainsworth, sama seperti Rei, sehingga mereka dengan mudah akrab. Saat masuk ke kamar, nampak dia sudah ditunggu oleh seseorang. Dia adalah Evie Armstrong, teman sekamarnya. Ia mengatakan dia nggak peduli bahwa Rei orang biasa atau apalah itu. Yang ia percaya hanya satu, mereka berdua adalah kaum roti tawar. Pagi-pagi, saat Rei latihan, ia sempat berkenalan dengan senior yang bernama Rebecca Bradley. Saat akan menemui kepala sekolah, Rei sempat bertuburukan dengan seorang gadis imut. Dia adalah Clarice. Rei memuji kucirnya. Gadis itu pun auto basah. Saat menghadap kepala sekolah, ternyata mereka sudah saling kenal karena mereka pernah berjuang bersama. Dan ternyata Rei adalah penyihir pedang es. Kompetisi latihan pun dimulai. Kini Alium melawan Rei. Alium nampak berapi-api bisa ngalahin Rei, dan murid-murid lainnya
meremehkan Ray. Namun hanya dengan satu gerakan, Ray berhasil nyikat Allium. Di akademi, Ray akan ikut 2 klub sekaligus. Ray ingin ngelakuin semua yang ia bisa. Hari itu, Ray datang. Ternyata Ray ingin bergabung dengan klub penelitian lingkungan. Mereka yang ngelakuin penelitian lingkungan gak mengenal rasa takut. Orang memanggil mereka. Mereka tidak mendiskriminasi orang biasa. Namun seseorang dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang lemah tidak akan mampu bertahan. Ray disuruh buka baju dan seketika mereka terdiam. Mereka kagum sama otot Ray. Ray pun diterima menjadi pilar klub peneliti lingkungan. Setelah itu, Ray datang ke tempat Rebecca. Ia tertarik dengan tanaman yang hidup sangat kuat, bahkan di lingkungan yang paling mengerikan. Tapi ternyata di sana nggak ada anggota laki-laki. Dan salah satu anggota keberatan dengan hadirnya Ray. Dengan bijak, Rebecca nyerahin Ray sama dia untuk dites. Kalau Ray nggak layak, maka dia bisa nolak untuk Ray masuk. Ray diminta menyiapkan area rooftop karena akan membuat tanaman baru. Di sana penuh rumput liar dan tanahnya juga belum bisa digunakan. Ray hanya diberi waktu seminggu dan itu harus dikerjakan sendiri. Setelah beberapa hari kerja keras, Rebecca datang mau bawain Ray buah dan mereka makan bersama. Rebecca memberitahu kalau Magic Chevalier, turnamen pendekar pedang sihir, akan segera berlangsung. Sebuah kompetisi untuk mencari kesatria pedang sihir terkuat. Kemudian saat ngobrol, Rebecca salfok. Dia pun izin buat nyentuh otot Ray. Rebecca auto basah karena Ray punya bentuk dan isi yang luar biasa. Hari keempat, anggota klub terpukau melihat hasil pekerjaan Ray. Dan akhirnya, Ray pun dinyatakan lulus. Saat jalan-jalan santai, Ray teringat kepala sekolah yang meminta ia ngelakuin sesuatu, di mana adanya seorang mata-mata dari kekaisaran di dalam kerajaan. Bahkan kemungkinan akademi telah disusupi. Saat tersadar, Ray melihat Clarice dan mereka ngobrol tentang serangga. Karena Clarice juga menyukai serangga. Akhirnya mereka berteman. Dan ternyata tanpa Ray tahu dirinya adalah teman pertamanya Clarice. Keesokannya, para murid akan belajar turunan ilmu sihir. Ray pun ditunjuk untuk menjelaskan. Ya, Bu Greedy pun memuji Ray. Selanjutnya, Bu Greedy memberitahu kalau mereka akan ngelakuin praktek di hutan. Para murid pun diminta berkelompok 4 orang. Ray diajak berkelompok oleh Evie dan membentuk kelompok bersama Elisa dan Rose. Sesaat kemudian, Bu Greedy menjelaskan tujuan latihan ini adalah untuk mencapai tujuan di tengah hutan. Para murid diminta untuk nggak lupa untuk mendatangi setiap pos pemeriksaan
Mereka diberi waktu 24 jam. 制限時間は24時間。それ以降は無効となる。 Ray sama sekali nggak ngerasa gugup. Malah ia ngerasa nostalgia. Karena dia datang dari antah berantah. Jadi dia terbiasa di sekitar gunung dan hutan. Latihan praktek pun dimulai. Saat ada monster, dengan mudah Ray numbangin. Mereka memuji kemampuan bertarung Ray. Di saat semua terlelap, Ray teringat ucapan Lydia, gurunya. Lydia tidak memaksa Ray untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi jika Ray ingin nikmatin kehidupan normal, mungkin yang terbaik adalah mencoba menyembunyikannya. Tapi itu semua terserah Ray. Keesokannya terdengar jeritan. Ray berlari. Sesampainya di sana, terlihat kelompok Allium yang diserang monster. Teman-temannya terjerat sementara Allium berdiri ketakutan. Dengan cepat Ray pun berhasil ngalahin monster itu. Namun, Allium menganggap kalau Ray memandang rendah dirinya. Saat mereka sedang membantu, tanpa mereka sadari, ada orang mencurigakan, dan dia membangkitkan kembali monster itu. Cerita pun bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.